Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya M. Taufik Rohman, NIM 231B148. Dan nama saya Endra Wahyu Saputra dengan NIM 231B1000222. Materi yang kita akan sampaikan pada video kali ini adalah motivasi belajar dalam pengembangan anak berbakat. Yang pertama adalah pengertian anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi ataupun keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang tertentu, seperti seni, olahraga, maupun akademis. Potensi ini muncul secara alamiah dan seringkali memerlukan dukungan untuk berkembang secara optimal. Adapun karakteristik anak berbakat, yaitu cenderung menonjolkan sikap percaya diri, berani mengambil risiko dalam perhitungan yang matang, selalu ingin tahu dan lebih menyukai aktivitas yang kreatif. Adapun klasifikasi anak berbakat umumnya melibatkan pengidentifikasian berdasarkan jenis bakat dan kecenderungan tertentu. Beberapa kualifikasi umum meliputi berikut. 1. Bakat akademis. Anak-anak yang menonjol dalam bidang ini seperti matematika, sains, bahasa, maupun biologi. Yang kedua adalah bakat seni dan kreatif, mencakup keahlian seni visual, musik, tari, atau penulisan kreatif, menggambar, dan lain-lain. Bakat olahraga. Anak-anak yang memiliki kemampuan luar biasa dalam olahraga tertentu. Penting untuk diingat bahwa setiap anak unik dan kualifikasinya dapat tumpang tindih. Dukungan yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensial individu masing-masing akan membantu mengembangkan bakat setiap anak-anak tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yaitu motivasi belajar dan pengembangan anak berbakat. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar dalam perkembangan anak berbakat mengacu pada dorongan internal atau eksternal yang mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Ini melibatkan hasrat dan keinginan untuk menguasai sebuah keterampilan atau pengetahuan tertentu yang sesuai dengan bakat alamnya. 1. Peningkatan keterampilan. Motivasi membantu mereka meraih dan mengasah keterampilan yang sesuai dengan hal yang bakat mereka mungkin perkembangan potensi maksimal. Pemeliharaan kepuasan. Anak berbakat yang termotivasi merasakan kepuasan intrinsik saat mengatasi tantangan belajar, membangun rasa pencapaian dan kepuasan diri. 3. Daya tahan terhadap tantangan. Motivasi belajar membantu anak berbakat menghadapi tantangan dengan semangat positif, meningkatkan daya tahan terhadap hambatan atau kesulitan. Yang terakhir adalah pengembangan kemandirian. Anak berbakat yang termotivasi secara alami cenderung mengembangkan kemandiriannya dan inisiatif dalam pembelajaran, memainkan peran penting dalam perkembangan pribadi mereka. Selanjutnya adalah metode belajar pengembangan anak berbakat. Metode belajar pengembangan anak berbakat mencakup pendekatan khusus yang dirancang untuk memaksimalkan potensi dan perkembangan anak dengan bakatnya masing-masing. Ini melibatkan penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak tersebut. Metode ini dapat mencakup definisi kurikulum, proyek berbasis bakat, mentoring, dan stimulus kreativitas untuk memastikan pengembangan yang optimal bagi anak-anak yang berbakat. Berikut metode belajar yang sesuai dengan kualifikasinya. Untuk anak yang memiliki bakat akademik, menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang mendukungnya perkembangan intelektual mereka adalah kunci. Berikut adalah beberapa metode belajar yang baik untuk munculnya motivasi pada anak di bidang akademik. Yang pertama, penyediaan tantangan yang sesuai. Berikan tugas dan proyek menantang sesuai dengan tingkatan kecerdasan mereka, mendorong mereka berkembang aktif dan lebih kreatif. Yang kedua, pemberian kebebasan pemilihan topik pembelajaran. Biarkan anak memilih topik ataupun proyek yang mereka minati agar meningkatkan rasa kepemilikan dan motivasi terhadap materi yang mereka pilih sendiri. Yang ketiga, penggunaan teknologi pendidikan. Manfaat teknologi edukatif untuk memperoleh pengalaman mereka dalam mengembangkan bakat minat mereka di dalam bakat akademik tersebut. Yang keempat, diskusi dan pertanyaan terbuka.
fasilitasi anak-anak tersebut untuk merangsang pemikiran kritis dan memelihara minat terhadap materi pembelajaran. Nah, ada yang lain untuk anak yang memiliki bakat seni, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan merangsang kreativitas mereka sangat penting. Beberapa metode belajar yang baik untuk dengan bakat yang seni untuk anak yang mempunyai bakat seni agar muncul sebuah motivasi, ada beberapa cara. Yang pertama, pemberian kebebasan ekspresi. Berikan anak kebebasan untuk mengekspresikan ide dan perasaan mereka melalui seni, mendorong kreativitas tanpa batasan yang ketat. 2. Proyek kolaboratif. Susun proyek seni kolaboratif yang melibatkan beberapa anak, memfasilitasi pertukaran ide dan inspirasi serta membangun semangat tim. Selanjutnya dan terakhir untuk metode belajar untuk perkembangan anak berbakat, yaitu adalah untuk anak yang memiliki bakat olahraga, penting menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan fisik dan motivasi mereka. Berikut adalah beberapa metode belajarnya. Yang pertama adalah yang berbasis permainan. Rancang sesi latihan yang menarik dan berbasis permainan untuk membuat motivasi tinggi dan memadukan aspek pelatihan dengan elemen permainan yang menyenangkan. Yang kedua, tantangan pribadi. Ajarkan anak untuk menetapkan target dan tantangan pribadi dalam latihan mereka, membantu mempertahankan motivasi dengan fokus pada pencapaian diri. Yang ketiga, pertandingan dan kompetisi. Ini penting, libatkan mereka dalam pertandingan dan kompetisi yang sesuai dengan tingkat keterampilan mereka, sehingga memberikan pengalaman dan kompetitif yang positif untuk mereka. Sekian metode yang kami dapat sampaikan. Sebenarnya masih ada banyak metode-metode untuk mendukungnya bakat dan minat seorang siswa dalam berbagai klasifikasinya, tapi karena keterbatasan waktu, kami cukupkan presentasi pada video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.